Mengapa saya katakan ini penting, Pak? Itu di sana, di desa-desa, di kecamatan dan di kabupaten itu kadang-kadang kepala desanya dimarahin, camatnya dimarahin, bupatinya didemo, Pak. Kenapa? Karena keluarga dia nggak dapat. Pas pula di desa itu keluarga kepala desa yang banyak dapat. Dianggaplah kepala desanya itu yang katakanlah nepotis. Padahal datanya itu berasal dari atas. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Yang hadir ada Pak Menteri Kesehatan, kemudian ada Menteri Bappenas, ada yang mewakili Kementerian Sosial, ada juga Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua Dewas, ada DJSN, Pak Husni yang sangat sering datang ke sini, tapi belum tentu ada solusi ya, selalu datang dengan konsep-konsep saja gitu. Bapak Ibu, saya hanya ini, mulai dulu, saya ini memulai memetakan tamu kita ini. Saya katakan, ini rapat ini terlalu padat temanya, nggak fokus ini. Jadi kalau saya lihat tadi paparan semua, mulai dari saya virtual sampai saya hadir di sini tadi ini, saya lihat ini terlalu padat. Misalnya ya, kita bicara soal pertama sih soal data. Kemudian kita juga bicara soal bagaimana pelayanan jenis pelayanan itu. Kemudian soal pembiayaan, soal fasilitasnya. Dan saya kira ini nggak bisa di dalam satu rapat seperti ini. Ini mesti harus betul-betul nanti kita pecah lagi ini rapat nih ke dalam beberapa kali rapat. Sehingga dengan demikian ada manfaatnya. Ini kalau ini saya yakin ini kelihatannya nanti tidak akan ada solusi juga yang harus kita ambil dari sini. Saya mau memetakan, misalnya begini. Pak Suharso hadir di sini, tentu kita sangat menghormati dan apresiasi hadir secara fisik dan juga memberikan paparan yang cukup bagus. Beliau ini sebetulnya kan memandang ke depan bagaimana ketahanan anggaran kita, APBN kita dalam konteks pembangunan nasional dalam pelayanan kesehatan. Itu tugasnya dan sudah dipaparkan. Tadi saya lihat tadi roadmap-nya jelas. Kemudian yang kedua, mestinya Menteri Sosial itu memaparkan kepada kita datanya, data PBI-nya. Cuman sayangnya saya lihat tadi Ibu Menteri yang nggak datang, data yang dipaparkan kita juga beda dengan yang dimiliki Pak Suharso tadi. Beda Pak, angkanya beda. Jelas dia beda. Nanti mungkin ini kita seriusi lagi lah ya, nanti kita undang lagi Menteri Sosialnya. Jangan sampai nggak datang lah, ya kan? Ini juga penting, ya keliling ketemu masyarakat juga penting, tapi di sini juga penting karena kita wakil masyarakat nih. Jadi soal pendataan itu tanggung jawab daripada Kementerian Sosial. Menurut Undang-Undang Fakir Miskin, bahwa pendataan fakir miskin itu adalah menjadi tanggung jawab kementerian yang membidangi masalah sosial. Nah itulah Kementerian Sosial. Nah ini kalau misalnya menteri yang nggak datang kan kurang informatif kita. Jadinya bisa ada lack of communication ini antara kita dengan pemerintah. Kemudian Menteri Kesehatan, beliau ini mestinya memaparkan pada kita kesiapan fasilitas kesehatan yang memang menjadi tupoksinya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang terdaftar di dalam konteks jaminan kesehatan nasional kita, JKN kita itu. Lalu Pak Gufron, Dirut, adalah operatornya. Operator, data dikasih ke Pak Gufron, kemudian uangnya nanti ditransfer ke Kementerian Kesehatan, lalu Kementerian Kesehatan oper lagi ke Pak Gufron gitu kan. Lalu di sana dioperasikan ini semua pelayanan kesehatan kita. Dan seluruh manajemennya difokuskan di sana. Kemudian DJSN itu melakukan penelitian, pengembangan, kemudian hal-hal teknis lain yang diperlukan untuk penyempurnaan pelayanan dari BPJS Kesehatan di tengah masyarakat. Lengkap ini sebetulnya. Jadi kalau semuanya diundang begini, saya nggak yakin nanti yang mana yang harus kita fokuskan. Itu yang pertama, kesan saya dari undangan rapat kita sekarang ini. Mungkin nanti sekali lagi kita akan undang lebih fokus lagi. Tapi saya mulai dulu dari Pak Suharso ya, yang lebih teknis Pak. Pertama, soal data tadi Pak. Nanti dijelaskan Pak, kenapa di sini 96,3, di sana 96,7, sementara paparan lainnya 96,8 Pak juta. Itu beda-beda ini Pak.
Jadi 96,8 ini sudah lama nih Pak, sejak 3 tahun yang lalu sudah 96,8. Berarti kan stuck nih. Nah, mengapa ini stuck? Nanti bisa dijawab oleh Kemensos atau bisa dijawab oleh Bappenas atau mungkin juga BPJS, karena BPJS yang menggunakan data itu. Itu satu Pak. Kemudian yang kedua, pada halaman 3 Pak Suharto menjelaskan soal cakupan ini yang masyarakat miskin itu masih 20 juta. Mestinya kan 27 juta menurut Bapak ini. Ya berarti 7 juta kan enggak. Nah ini berbeda dengan paparan berikutnya di mana kuotanya masih tersisa sebetulnya Pak. Kuota itu. Kan tadi ada kuota yang dari Bapak buat roadmap-nya itu. Mengapa yang 7 juta ini tidak masuk map itu Pak? Sementara kuotanya ada. Mengapa saya katakan ini penting Pak? Itu di sana, di desa-desa, di kecamatan dan di kabupaten itu kadang-kadang kepala desanya dimarahin, camatnya dimarahin, bupatinya di demo Pak. Kenapa? Karena keluarga dia nggak dapat. Pas pula di desa itu keluarga kepala desa yang banyak dapat. Dianggaplah kepala desanya itu yang katakanlah nepotis. Padahal datanya itu berasal dari atas. Nah ini penting Pak, ini yang soal 7 juta ini. Kalau yang 7 juta ini tidak tercover dalam BPJS kita, ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila, Pak, keadilan sosial. Orang mengatakan gini, nanti mungkin pemerintah mengatakan ini kan pelan-pelan Pak, yang ini dulu, nanti ini nyusul gitu. Orang yang nyusul akan tanya, kenapa saya nggak duluan? Dia yang belakangan gitu. Ya kan? Kenapa yang saya terakhir? Berarti kan tetap aja tidak adil. Walaupun ada roadmap nanti mereka akan masuk gitu. Ini penting nanti dijelaskan dulu Pak kepada kita ya. Karena kita berharap bahwa pelayanan BPJS Kesehatan ini nanti betul-betul berkeadilan. Kemudian pertanyaan saya ke halaman 14 Pak Warso, ini yang soal target PBI Pak. Di dalam paparan Bapak ini sebetulnya sangat bagus Pak. Target PBI-nya bagus sekali, ada peningkatan-peningkatan per tahunnya. Tapi realisasinya stuck itu, seperti yang saya katakan tadi. Misalnya nih tahun 2019 itu targetnya kan 107,2 Pak. Realisasinya 96,5 juta. Tahun 2020 targetnya masih 107,2 tapi realisasinya naik 96,8. Nah terus naik lagi target-targetnya sampai tahun-tahun berikutnya. Hanya saja pada realisasi itu stuck pada 96,8 ini. Yang saya katakan tadi data di Kemensos beda, data di Bapak beda, mungkin di BPJS juga nanti beda datanya itu. Nah pertanyaan saya terkait ini Pak, ini tolong dijelaskan sebetulnya kira-kira nanti yang PBI ini maksimumnya berapa Pak yang sanggup negara kita? Maksimumnya, pembiayaannya. Jangan sampai nanti ini PBI terus kita genjot untuk meningkatkan jumlah kepesertaannya karena 40% daripada total masyarakat terendah penghasilannya. Ya, definisinya tadi kalau ditanya sama Pak Fadoli, apa sih definisi orang dapat PBI? 40% penghasilan terendah dari rakyat kita. Nah, sanggup enggak APBN kita Pak untuk menanggulangi masalah itu? Kemudian yang berikutnya, saya menanyakan ke Pak Menkes. Ini soal ini Pak Menkes, soal pernyataan dan statement Bapak yang saya kira ini benar adanya, yang soal kapitasi BPJS. Di mana disebutkan bahwa puskesmas sekarang malah lebih fokus pada persoalan kuratif, bukan preventif. Akibat apa? Akibat adanya dana kapitasi yang memang ya dibiaya oleh negara terus, kalau orang sakit ya sudah, masuk ke rumah sakit begitu. Atau ke puskesmas. Nah pertanyaan saya, ada nggak Pak upaya yang bisa dilakukan agar preventifnya itu kita tonjolkan? Karena bagaimanapun juga preventif itu pasti jauh lebih murah biayanya dibandingkan dengan kita yang kuratif itu. Apalagi saya lihat di sini Pak, kapitasi BPJS itu antara 60 sampai 70%. Berarti kan hampir 20% dari total pembiayaan kesehatan di Indonesia dibiayai oleh negara kan gitu. Nah ini mungkin penting Pak, dijelaskan kepada kita soal ini pernyataan dari Pak Menkes ini. Kemudian yang berikutnya Pak, saya barusan ditanya wartawan soal statement dari kepolisian ini Pak, yang mengatakan sebentar lagi bahwa orang yang terpapar narkoba dan tidak mampu untuk direhabilitasi itu akan dibebankan kepada
JKN, dalam hal ini BPJS Kesehatan, Pak. Ya, pertanyaan saya, apakah formulasi ini sudah masuk di dalam peta jalan pelayanan kesehatan kita? Karena itu tidak murah tuh biayanya, Pak. Orang kalau direhabilitasi kayaknya kalau parah tuh lama kan, nggak bisa 1 minggu, 2 minggu, nggak. Karena penyakit ini beda dengan penyakit biasa. Kalau penyakit biasa 3-4 hari orang udah bisa pulang gitu. Tapi kalau narkoba ini lama, Pak. Apakah kita sanggup? Ini juga mungkin Pak Suharso bisa jawab itu. Apakah sudah masuk di dalam pembicaraan internal di pemerintah atau ini ya masih mungkin isu yang dikembangkan di publik? Karena memang ini betul, Pak. Karena narkoba itu ada orang kaya penggunanya. Kalau dia kena mau direhabilitasi dia punya duit. Tapi ada juga orang miskin yang kena, Pak, ini narkoba ini. Dia kalau mau rehabilitasi nggak punya duit. Nah ini mungkin saya titipkan pertanyaan ke Pak Menkes. Lalu saya dapat titipan pertanyaan dari wartawan, Pak Menkes. Saya akan sampaikan sebagai amanah. Yaitu soal, ini mungkin nggak relevan dengan topik-topik, tapi saya harus sampaikan, soal vaksinasi untuk anak-anak di bawah 12 tahun, Pak. Kalau yang 12 tahun ke atas kan sudah, Pak. Tapi yang 12 tahun ke bawah, itu kira-kira seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Untuk Pak Ali Gufron ini, saya sebetulnya ingin melihat, Pak, berapa sih besaran angka pendapatan ataupun bukan pendapatan sih sebetulnya, keringanan pembiayaan semasa pandemi ini. Karena tadi Bapak paparkan, di masa pandemi ternyata orang masuk rumah sakit di awal-awal itu sedikit yang datang ke rumah sakit. Berkurang orang berkunjung, berkurang orang mendapatkan fasilitas layanan. Tentu bayarnya pun akan lebih sedikit. Pertanyaan saya pertama soal itu, Pak, berapa persen dari total yang biasanya dibayarkan oleh BPJS dan sekarang berapa persen yang keringanannya karena orang mungkin ya tidak menggunakan itu, atau mungkin juga karena orang terpapar COVID, Pak, itu kan nggak dibiayai oleh BPJS tapi dibayar dengan skema memang pembiayaan ditanggung oleh negara melalui Kementerian Kesehatan. Itu satu, Pak. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya soal kelanjutan daripada kebocoran data yang dulu, Pak. Ini belum pernah ditanyakan lagi di sini, Pak. Sebagai operatornya, ya kebocoran data itu bagaimana sih sebetulnya yang realnya itu? Apakah betul bocor atau hanya sedikit bocor atau hanya isu bocor? Ya kan? Supaya kita tetap bisa mempercayai semua data-data yang dimiliki oleh BPJS. Yang ketiga, Pak Gufron, sekarang kan BPJS itu kelihatannya sudah tidak defisit ya, Pak, untuk sementara ya. Tidak defisit kan untuk sementara, karena ada kenaikan iuran, baru-baru ini dinaikkan oleh pemerintah. Nah, saya minta Bapak proyeksikan dulu, sampai berapa tahun ini tidak defisit. Walaupun tidak defisit, ini sekali lagi bukan karena prestasi BPJS, tapi karena aturan, di mana ada kenaikan iuran. Dan kenaikan iuran, itu yang banyak membayar itu negara, bukan masyarakat. Kenapa? Karena PBI aja tadi 96,8 juta. Kan dahsyat itu. Belum lagi yang PBI dari Pemda, tadi yang dijelaskan oleh Pak Suharto tadi. Jadi tolong dijelaskan, Pak, kira-kira nanti defisit berapa tahun lagi? Jangan-jangan 3 tahun ini udah defisit lagi, Pak. Dan argumen-argumen yang Bapak bisa jelaskan yang berkenaan dengan itu. Saya tidak bertanya ke Pak Yuri, ya karena ini saya anggap satu paket, Pak, dengan Pak Ali Gufron ya. Nah, terakhir ke Pak Husni DJSN. Pak, itu yang soal pelayanan standar sama itu, penyamaan standar pelayanan itu masuk akal nggak sih, Pak, dilakukan dalam 1-2 tahun terakhir, nanti belakangan ini, nanti 1-2 tahun ke depan ini? Karena kalau misalnya dari paparan Bapak ini nggak ada peningkatannya. Dulu kan udah pernah Bapak paparkan juga di sini, ya begini juga hasilnya saya lihat. Nah, ini belum berkembang, belum bergerak. Nah, menurut Bapak ini masuk akal nggak sih misalnya ini akan dilakukan? Kenapa? Karena Kementerian Kesehatan kalau ini dilakukan sama semua, pelayanannya standarnya sama, Kementerian Kesehatan nggak gampang mengerjakan ini. Kenapa? Dia harus menyiapkan rumah sakit yang standar juga. Belum lagi dia harus menyiapkan semua dokter dan juga semua tenaga medis dan alat-alatnya ya sama, standar begitu. Kan tidak mudah. Dan apalagi kalau kita memperluas ini dengan bekerja sama dengan pihak swasta. Swasta itu ya tentu dia berkelas, Pak. Ya kan, soal kelas ini memang itu bukan keinginan kita saja, itu keinginan alam juga kayaknya, Pak. Itu ada kelas-kelas itu. Bukan hanya kita berpikir, memang kadang-kadang harus ada kelas.
Nah sekarang dengan konteks itu, penyamaan standar itu kita mau lihat dulu keyakinannya Pak Husni apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.